Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kurnia Sen. Pada video kali ini adalah video lanjutan dari yang kemarin, yaitu Pak Adi bahas tentang notasi faktorial. Nah, di video kali ini Pak Adi akan membahas yang namanya permutasi ya. Ini masih dalam lingkup bab peluang ya untuk materi siswa kelas 12. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, Pak Adi ingatkan silakan kalian klik tombol subscribe-nya pada channel video ini ya, agar Pak Adi bisa eh, termotivasi untuk memberikan video-video pembelajaran yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, permutasi itu kita bagi ada beberapa kondisi ya. Kondisi yang pertama itu permutasi merupakan perkembangan teori dari aturan perkalian. Nah, suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam urutan R, ini nilainya harus lebih kecil daripada N unsur ya. Dan dinyatakan dalam notasi NPR itu nilainya akan sama dengan PNR atau PNR atau NPR ya. Ini hanya teknik penulisan aja. Sebenarnya artinya sama, nilainya akan sama. Nah, nilai PNR ditentukan oleh formula berikut. Nah, ini jadi PNR ini formulanya yang pertama itu kita artikan sebagai N dikalikan N-1 dikali N-2 dan seterusnya sampai N dikurangi R ditambah 1. Atau kita bisa juga pakai rumus yang berikut ini. Jadi N faktorial itu sama dengan N dikurangi R faktorial. Nah, ini adalah rumus dari formula PNR. Ya. Nah, berikut ada contoh soal. Contoh yang pertama, hitung setiap permutasi berikut ini. Nah, Pak Adi siapkan. Yang A itu adalah P5, nilainya nanti berapa. Yang B, P73, nilainya berapa. Yang C, P107. Ini nilainya juga ketemu berapa. Nah, kita mulai kerjakan dari A, P51 ya. Tadi kan rumusnya udah dituliskan bahwa nilainya P NR itu kan rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, berarti P51 itu artinya adalah 5 faktorial kita bagi dengan 5 ya, dikurangi 1 faktorial. Sehingga nanti kita dapatkan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Ya. Nah, berarti 5 faktorialnya kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 faktorial. Nah, dibagi dengan 4 faktorial. Oke. Nah, karena sama-sama punya 4 faktorial di atas dan di bawah, ini boleh kita coret. Habis ya. Sehingga nanti P51 itu nilainya adalah 5. Nah, paham? Nah, sekarang kita coba yang B. P73. Berarti di sini adalah 7 faktorial dibagi dengan 7 kita kurangi dengan 3 faktorial. Dikurangi dengan 3 maksud saya ya. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 7 kurangi 3 faktorial. Sehingga nanti nilainya adalah 7 faktorial kita bagi dengan 7 kurangi 3 yaitu 4 faktorial. Nah, kalau udah seperti ini baru kita bisa jabarkan 7 faktorialnya jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, kemudian kita bagi dengan 4 faktorial. Nah, ini sama-sama punya 4 faktorial. Juga bisa kita coret. Habis ya.
Sehingga hasilnya nanti tinggal 7 dikali 6 dikali 5 ya. 6 kali 5 itu 30 kali 7 berarti nanti nilainya adalah 210. Nah, ini adalah nilai yang B. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C. P10/7. Berarti nanti di sini adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 7 ya, faktorial. Nah, berarti di sini adalah 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, kalau seperti ini berarti 10-nya kita jabarkan jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 ya, dikali 3 faktorial. Nah, kemudian kita bagi dengan 3 faktorial. Nah, berikutnya yang C, P10/7. Berarti kita tulis di sini adalah 10 faktorial. Ini 10 faktorial kita bagi dengan 10 dikurangi 7. Nah, kita faktorialkan. Berarti nanti nilainya adalah 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini baru 10-nya kita jabarkan. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dan dikali 3 faktorial. Nah, kita bagi dengan 3 faktorial. Nah, berarti yang boleh kita coret adalah 3 faktorialnya. Habis ini. Sehingga nanti hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Nah, ini nilainya berapa? Karena angkanya besar, Pak Adi coba hitung pakai kalkulator biar mudah dan cepat. Nah, ini berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Nah, ketemu 604.800. Jadi nilainya adalah 604 ya, 800. Nah, ini adalah nilai dari permutasi P10/7. Mudah dipahami kan? Nah, kita lanjut ke materi berikut. Nah, berikutnya pada contoh yang kedua, ini carilah nilai N yang memenuhi persamaan. Nah, ini ya. Yang A, Pn plus 1, 3 sama dengan Pn 4. Yang B, Pn min 3, 2 sama dengan 20. Oke, kita kerjakan satu-satu. Yang A terlebih dahulu. Nah, pada soal A, Pn plus 1, 3 sama dengan Pn 4. Nah, ini kita selesaikan untuk mencari nilai N. Berarti Pak Adi tulis kurung buka N plus 1 faktorial. Ya. Kita bagi dengan N plus 1 dikurangi 3. Kurung tutup faktorial. Nah, sama dengan Pn4. Ya, Pak Adi pakai yang warna biru. Berarti nanti adalah N faktorial dibagi dengan N min 4 faktorial. Nah, ini baru kita boleh jabarkan ya. Di sini ada N faktorial yang warna putih ini N plus 1. Berarti ini Pak Adi jabarkan menjadi N plus 1. Nah, dikali dengan
n faktorial. Kan 1 kurangi 1, menyusut dia, jadi tinggal n. Nah, kita bagi. Oh, bentar. Nah, dari sini kita sederhanakan dulu menjadi n plus 1 faktorial dibagi dengan n min 2 faktorial. Ya, jelek. Nah, pada A, Pn plus 1, 3 sama dengan Pn 4. Ini kita tulis dulu atau kita ubah. Yang pertama yaitu n plus 1 faktorial. Nah, kita bagi dengan n plus 1, kemudian kita kurangi 3. Ya. Kita kurangi dengan 3 faktorial. Nah, ini sama dengan Pn4. Nah, tadi pakai warna biru. Jadi n faktorial dibagi dengan n min 4 faktorial. Oke. Nah, kita mulai sederhanakan lagi. Berarti nanti n plus 1 faktorial dibagi ya dengan n min 2 faktorial. Sama dengan, nah yang ini tetap n faktorial dibagi n min 4 faktorial. Oke. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, berarti yang n plus 1 faktorial ini kita uraikan menjadi bentuknya seperti ini. N plus 1 dikali dengan n faktorial. Kan menyusut ya perkaliannya. Jadi n plus 1 dikurangi 1 jadi n. Nah, yang bawah n min 2 ini juga kita uraikan. Jadi n min 2 dikali dengan n min 3. Nah, kita susutkan juga dikali dengan n min 4 faktorial. Ya. Nah, sama dengan, nah yang warna biru kita nulisnya tetap. Jadi n faktorial dibagi dengan n min 4 faktorial. Oke? Nah, kita perhatikan di sini. Ada n faktorial warna putih dengan n faktorial warna biru. Nah, sama dengan kan? Berarti boleh kita coret. Nah, kemudian yang bawah ada n min 4 faktorial dengan n min 4 faktorial. Kita juga bisa mencoretnya. Oke? Nah, sehingga nanti penulisannya, nah tadi bikin batas dulu. Oke? Nah, berarti kan tinggal sisanya adalah n plus 1 dibagi dengan n min 2 dikali dengan n min 3. Ya. Ini sama dengan 1. Atau kita tulisnya menjadi n plus 1 sama dengan n min 2 dikalikan dengan n min 3. Ya. Jadi ini yang perkalian n min 2 dengan n min 3, kita buka kurung atau kita jabarkan. Jadi n plus 1 sama dengan n kali n, yaitu adalah n kuadrat. N kali min 3, min 3n, min 2 kali n, min 2n. Jadi kalau kita jumlahkan, ketemu 5n plus 6, min 2 kali min 3. Nah, setelah ini, berarti n plus 1 ini kita pindah ruas ke kanan semua. Jadi nanti Pak Adi akan mendapatkan n kuadrat
min. Nah, N positif pindah jadi negatif. Jadi 5N min N, kemudian plus 6 min 1 sama dengan 0. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti ketemu yang N kuadrat 6N plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal faktorkan saja. Jadi N min 5 dikali dengan N min 1 sama dengan 0. Ya. Sehingga hasilnya adalah N sama dengan 5 atau N sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan nilai N sama dengan 1 ini kalau kita masukkan ke sini, maka dia tidak akan memenuhi syarat. Berarti yang N sama dengan 1 ini adalah tidak memenuhi syarat. Ya, Pak Adi coret. Jadi jawabannya adalah nanti yang kita pakai hanyalah N sama dengan 5. Ya, karena dia memenuhi syarat. Kan syaratnya syaratnya adalah nilainya R itu harus lebih kecil daripada nilainya N. Ya. N ini kan posisinya di atas. Kan rumusnya kan ini. PNR. Ya, jadi yang atas harus lebih besar daripada yang bawah. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Nah, berikutnya yang B. Pn-3 2 sama dengan 20. Ya. Nah, berarti Pak Adi nulisnya nanti adalah kurung buka. Kurungnya kepedot. Kurung buka. N-3 faktorial dibagi dengan N-3 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 20. Ya. Nah, berarti nanti kita dapatkan N-3 faktorial dibagi dengan N-5 faktorial. Sama dengan 20. Oke. Nah, sekarang N-3 faktorialnya kita jabarkan sampai N-5. Caranya seperti ini. Jadi N-3 dikali N-4 dikali N-5. Ya, faktorial. Nah, ini kita bagi dengan N-5 faktorial. Nah, sama dengan 20. Oke. Nah, ini ada N-5 faktorial yang bawah. Yang atas juga N-5 faktorial. Jadi ini N-5 faktorialnya boleh kita coret dengan yang bawah. Nah, sehingga hasilnya nanti tinggal N-3 kita kalikan dengan N-4. Sama dengan 20. Ya. Nah, N kali N itu adalah N kuadrat. Dikurangi N kali min 4, 4N. Dikurangi min 3 kali N, 3N. Ditambah 12 sama dengan 20. Nah, berarti nanti N kuadrat min 7N plus 20. Ah, kok plus 20? Plus 12. Nah, 20-nya kita pindah ruas di sini. Sama dengan, atau gini aja dulu. 20 ya. Berarti nanti N kuadrat min 7N ditambah 12 dikurangi 20. Sama dengan 0. Jadi nanti N kuadrat min 7N min 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita faktorkan menjadi N min 8 dikali dengan N plus 1. Sama dengan 0 ya.
nilainya adalah N sama dengan 8 atau nilainya N sama dengan min 1. Ya, kita ketahui bahwa yang N sama dengan min 1 ini itu tidak memenuhi syarat. Berarti kita coret ini. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah jadi nilai N-nya itu yang kita pakai adalah 8. Nah, ini adalah cara mengerjakan soal nomor B untuk mencari nilai N-nya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya contoh nomor 3. Di sini ada nomor 1, banyaknya permutasi huruf abjad A, P, dan I yang diambil 2 unsur adalah berapa? Kemudian yang nomor 2, berapa kendaraan yang dapat diberikan plat nomor polisi dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa ada angka yang berulang apabila tiap nomor terdiri dari 4 angka. Nah, yang ketiga, dari 6 calon pengurus OSIS, berapa kemungkinan susunan yang dapat terjadi untuk menentukan sekaligus ketua, wakil ketua, dan bendahara dan sekretaris. Oke, kita kerjakan contoh yang ketiga. Nah, pada nomor 1, banyaknya permutasi huruf abjad A, P, dan I yang diambil 2 unsur. Jadi diambil 2 aja dari A, P, I ini. Ada berapa banyak? Itu yang dimaksud soal ini. Ya, kita hitung aja di sini. Hurufnya ada berapa? A, P, I. Ada 3 kan? Ada A, P, I. Ada 3. Berarti nanti kita hitungnya adalah P ini 3 sama 2. Ya. Nah, berarti nanti nulisnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial. Jadi, ketemu 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Ya. Nah, kita jabarkan 3 faktorialnya. 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Ya. Berarti satunya ini kan diabaikan, tinggal hitung yang atas saja. 3 kali 2, ya berarti nanti ada 6 susunan. 6 permutasi huruf yang diambil dari 2 unsur. Nah, kalau kita hitung secara manual nanti hurufnya, yang pertama ada AP, kemudian ada AI, ya. Kemudian ada PA, kemudian ada PI. Nah, kemudian ada IA, ya. Yang terakhir ada IP. Nah, ini adalah kemungkinan cara mengambil 2 unsur dari soal nomor 1, ya kan? Berarti kan ada 6. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2, berapa kendaraan yang dapat diberikan plat nomor polisi dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa ada angka yang diulang apabila tiap nomor terdiri dari 4 angka. Nah, berarti kita ngitungnya adalah P. Nah, ini angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Diambil 4. Ya, berarti nanti ngitungnya adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 4 faktorial. Ini. Nah, berarti tinggal 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu kan nilainya 1. Nah, berarti tinggal nggak usah ditulis. Tinggal 5 faktorialnya kita jabarkan jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, nilainya adalah berapa? 3 kali 2, 6. 4 kali 5, 20. Jadi 20 kali 6 ada 120. Cara nanti susunan 4 angkanya. Ya. Nah, atau dari soal nomor 2, kita bisa bikin 4 kotak aja. Ini. Bikin 4 kotak.
Ya, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, yang kotak pertama ini berisi ribuan, ya. Ini ratusan, ya. Ini puluhan nantinya letaknya, dan ini satuan. Oke. Nah, di sini kan ada 5 angka yang boleh dimasukkan. Berarti yang kita masukkan untuk ribuan itu pertama ada 5. Bisa 1000, bisa 2000-an, bisa 3000-an, bisa 4000-an, atau 5000-an, ya. Karena ada perintah tidak ada angka yang berulang, berarti 5-nya nyusut menjadi 4. Kemudian 4 ini ratusan, ya. Jadi kalau satunya udah masuk ke ribuan berarti tinggal 200-an, 300-an, 400-an, 500-an, ya. Kemudian untuk puluhan nyusut lagi. Tinggal 3, ya. Yang satuan juga nyusut lagi. Karena salah satunya udah masuk, udah terisi di sini. Sehingga nanti tinggal dihitung aja ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan yang di bawah ini. Ketemu 120. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu ada 6 calon pengurus OSIS. Ya. 6 calon pengurus OSIS. Berapa kemungkinan susunan yang dapat terjadi untuk menentukan sekaligus ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, berarti nanti rumusnya adalah P yang atas 6. Nah, yang bawah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Nah, tinggal dihitung aja. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial. Ya. Berarti nanti tinggal 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini yang atas dan yang bawah kita jabarkan aja. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Yang bawah juga 2 faktorial. Nah, bagian yang 2 faktorial kita coret aja ini. Habis dan ini habis. Sehingga nanti kita tinggal menghitung 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3, ya. Nilainya adalah berapa ini? 6 kali 5 30, 4 kali 3 12. Berarti 12 kali 30. Ketemu 360 cara untuk menentukan ketua, wakil ketua, bendahara, atau sekretaris. Nah, ini cara menghitungnya. Atau kita boleh bikin kotak juga seperti ini soalnya. Kalau ketemu soal seperti ini, bikin kotak aja. Yaitu terisi 4. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ya. Berarti di sini nanti harus terisi ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, bendahara siapa, sekretaris siapa, ya kan? Nah, calonnya kan ada 6. Berarti tinggal ditulis aja di sini. Yang jadi ketua semuanya berhak menjadi ketua, 6 orang. Tapi kalau satu udah kepilih, berarti tinggal 5 orang memperebutkan kursi wakil ketua, ya. Ketua dan wakil ketua udah kepilih, maka orangnya tinggal 4 yang merebut kursi bendahara. Nah, ketua, wakil ketua, bendahara udah terisi, maka yang menjadi sekretaris hanyalah 3 orang yang punya peluang. Sehingga 6 kali 5 kali 4 kali 3 nilainya sama. Tinggal dihitung aja ini. Perkalian 6 kali 5 kali 4 kali 3. Yaitu ketemu 360 cara. Ini adalah cara lain menghitung pemilihan pengurus OSIS. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, berikutnya adalah kondisi yang kedua, di mana jika diketahui N unsur, diantaranya ada K unsur yang sama,
K ini harus lebih kecil daripada N. Maka banyaknya permutasi yang berlainan dari N unsur tersebut ditentukan oleh formula P sama dengan N faktorial dibagikan dengan K faktorial. Oke. Nah, yang kedua, jika dari dua unsur yang tersedia terdapat N1 unsur yang sama, kemudian N2 unsur yang sama dan N3 unsur yang sama, dan selanjutnya, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari N unsur itu ditentukan dengan formula ini. Jadi P sama dengan N faktorial dibagikan N1 faktorial dikali N2 faktorial kalikan N3 faktorial. Oke. Dengan catatan nilai N1 tambah N2 tambah N3 itu lebih kecil daripada N besarnya ya, unsur yang tersedia. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, di sini ada yang pertama, perkataan apa terdiri dari 3 huruf dengan 2 huruf yang sama? Dapat disusun permutasi sebanyak berapa? Nah, yang kedua dari kata matematika. Dapat disusun permutasi sebanyak berapa? Nah, yang ketiga banyaknya susun huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata Agustus. Nah, yang keempat petugas perpustakaan yang menyusun 3 buku fisika yang sama, 2 buku biologi yang sama, dan 4 buku novel yang sama secara berderet pada sebuah rak buku. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat? Oke, kita kerjakan satu persatu. Nah, pada nomor satu, soal nomor satu, itu perkataan apa terdiri dari 3 huruf dengan 2 huruf yang sama. Nah, berarti kita nulis permutasinya nanti kan jadi P 3 huruf, kemudian ada 2 huruf. Ya, berarti nanti tinggal dihitung 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial. Berarti nanti tinggal 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial atau dibagi dengan 1 ya. Jadi yang satu nggak usah Pak ditulis karena dibagi dengan 1, 3 faktorialnya dijabarkan 3 kali 2 kali 1. Jadi ketemu ada 6 susunan permutasi. Nih. Nah, susunan permutasinya apa aja yang bisa diprediksi? Karena A-nya ada 2, berarti Pak Hadi pakai ada A1, ini susunannya ya. Kemudian ada P, ada A2. Ya. Jadi nanti susunan yang pertama itu adalah A1, P, kemudian A2. Susunan yang berikutnya ada A1, kemudian A2, kemudian P. Atau ada P, A1, A2. Ini kalau kita cek secara manual. Susunannya ada seperti ini. Oke. Nah, berikutnya atau yang A1, P, A2 ini kita ubah menjadi A2, P, A1. Ya. Yang ini menjadi A2, A1, P. Atau ini jadi P, A2, A1. Nah, ini susunannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan hitungannya kita. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, dari kata matematika dapat disusun permutasi sebanyak berapa? Ya, langkah pertama kita hitung dulu huruf yang ada di tulisan matematika ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti di sini Pak Hadi akan menuliskan eh, hurufnya ada sebanyak 10. Ya, ini hurufnya. Kemudian kita cari huruf yang lebih dari 1.
Yang satu, hurufnya yang satu kita abaikan. Ada M dan M, berarti nanti N-nya M ini kan ada 2, ya. Kemudian ada N-nya A, ini ada 3 di sini. A, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir adalah N-nya T. Ini ada 2. Oke? Nah, kita tinggal menghitung banyaknya susunan huruf. Ya. Caranya adalah 10 difaktorialkan dulu. Wah, ini 10 yang gede. Kemudian dibagi dengan nilai M, A, dan T. Ya. Jadi ada 2 faktorial. Itu punyanya M. Kemudian ada 3 faktorial. Itu punyanya A. Kemudian ada 2 faktorial. Ini punyanya T. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal menghitung aja 10 faktorialnya. Kita uraikan menjadi 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, kali 5, kali 4, kali 3 faktorial. Ya, dibagi 2 faktorial yang di bawah ini kita uraikan. 2 dikali 1. Ya. 3 faktorialnya kita tetap tulis 3 faktorial. Karena yang atas ada 3 faktorial, nanti kita coret. Kemudian ada 2 dikali 1 juga, ini ya. Nah, berarti nanti yang kamu coret itu adalah ini. 3 faktorial dengan 3 faktorial ya. 2 kali 1 kan 2. Kita coret dengan 4. Sisa 2 kan? Nah, dicoret lagi dengan sini 2. Habis. Nah, sehingga kita tinggal menghitung 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Ya. Nilainya adalah berapa? Nah, coba kita hitung pakai kalkulator. Nah, ini kalkulatornya. Berarti nanti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Oke? Ketemu 151.200. Berarti hasilnya adalah 151.200. Nah, ini adalah banyaknya susunan huruf dari kata matematika. Oke? Silakan dipahami lagi. Setelah itu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata Agustus? Nah, ini hampir mirip dengan soal nomor 2 tadi. Ya, berarti kita hitung dulu hurufnya ada berapa di kata Agustus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti N-nya ini sama dengan 7. Nah, sekarang kita cari huruf yang kembar. A-nya ada 1 ya. Abaikan, G-nya ada 1, abaikan. Tinggal O ada 2, S ada 2. Nah, berarti di sini ada N, U. Ini ada 2. Kemudian ada N, S. Ini ada 2. Yang ini S total ya. Yang ini S di huruf Agustus. Oke? Nah, tinggal dicari banyaknya huruf, banyaknya susunan huruf. Nih, huruf ya. Berarti yang angka gede dulu 7 faktorial. Nah, kita bagi dengan angka yang kembar. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya. Jadi nanti 7-nya dijabarkan 7 kali 6 kali 5
kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Bagi dengan 2 kali 1, yang satunya kita uraikan, yang satunya tetap 2 faktorial ya. Nah, yang 2 faktorial ini boleh kita coret habis dan habis ya. 2 kali 1 adalah 2 dibagi 4. Nah, 4 dibagi 2 ya, kebalik. Jadi tinggal 2. Nah, ini berarti sisanya tinggal kita hitung 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Nah, ini nilainya berapa? Cek pakai kalkulator lagi. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2. Ya, ada 1260 susunan. Nah, ini cara mengerjakan soal menentukan susunan huruf. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini, petugas perpustakaan akan menyusun 3 buku fisika yang sama dan 2 buku biologi yang sama dan 4 buku novel yang sama secara berderet dalam rak buku. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat ya. Nah, kita perhatikan di sini ada buku fisika. Ini ada berapa bukunya? Ada 3 kan? Nah, kemudian ada buku biologi. Ini ada 2. Nah, yang terakhir ada novel. Ini ada 4 ya. Jadi kalau bukunya ditotal semua, itu bukunya ada berapa? 9 buku kan? Nah, berarti cara menyusunnya, angka 9 ini, cara menyusun banyaknya susunan yang mungkin terjadi, yang memungkinkan ini ya, adalah, nah kita tulis ini, 9 faktorialnya di atas, nah kemudian dibagi dengan masing-masing buku. 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Nah, seperti ini nyusunnya. Jadi 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial untuk buku fisika, 2 faktorial untuk buku biologi, 4 faktorial untuk buku novel ya. Yang angka 9 kita jabarkan sampai ke angka 4. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Yang 3 faktorial kita ubah jadi 3 kali 2 kali 1. Yang 2 faktorial kita ubah jadi 2 kali 1. Nah, yang 4 faktorial kita tulisnya tetap. Biar nggak panjang-panjang. Karena 4 faktorial yang atas boleh dicoret dengan yang di bawah. Oke? Nah, sekarang kita sederhanakan. 6. Nah, di bawah ini juga ada 6 ya. 3 kali 2 kali 1. Kita coret semua dengan 6. Kemudian 2 kali 1. Nah, kita coret dengan 8. Sisa 4. Oke? Berarti yang kita hitung adalah 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5 ya. Ketemunya berapa? Nah, ini cek aja pakai kalkulator, takutnya salah nanti ya. 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5. Nah, ada 1260 buku. Ah, kok 10 buku? Ada 1260 susunan buku yang berbeda yang dapat dibuat di rak perpustakaan itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, berikutnya adalah kondisi yang ketiga. Ya, ada permutasi siklik. Bila tersedia n unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklik
dari N unsur itu ditentukan dengan formula ini. P siklik sama dengan N dikurangi 1. Ya. Siklik ini artinya nanti posisinya harus melingkar atau seperti soalnya nanti yang sering ketemu, duduk melingkar, duduk di meja bundar. Nah, ini pakai rumus siklik, ya. Yang kedua, permutasi berulang. Permutasi berulang ini bila tersedia n unsur berbeda, maka banyaknya permutasi nr, permutasi berulang r unsur yang diambil dari n unsur tersedia ditentukan oleh formula ini. P berulang sama dengan NR. Oke. Nah, lanjut ke berikutnya. Ada contoh nomor 5. Yang pertama, diketahui ada 5 orang yang menempati 5 kursi yang mengelilingi meja bundar. Nah, berapa banyak susunan yang terjadi? Nah, berarti pakai permutasi siklik ya nomor 1. Nah, yang nomor 2, sebuah gelang memiliki 6 buah berlian yang bentuk dan ukurannya berbeda. Keenam berlian itu ditata pada keliling gelang emas, ya. Banyaknya susunan berlian yang terjadi adalah berapa? Nah, yang terakhir ini adalah diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan angka-angka yang boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang dibentuk? Oke, kita coba kerjakan soal di contoh nomor 5 ini ya. Nah, di soal nomor 1 pada contoh 5 ini, ada 5 orang yang menempati 5 kursi. Jadi duduknya melingkar. Berarti Pak Hadi nanti ngitungnya adalah P siklis. Ya. Jadi nulisnya ada P siklis. Atau P melingkar. Ini sama dengan dalam kurung jumlahnya kan ada 5 orang. Berarti 5 tinggal dikurangi 1. Kemudian kita faktorialkan. Ya, jadi dapatlah 4 faktorial. Oke? Nah, kita jabarkan 4 ini. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi nanti cara susunannya akan ditemukan sebanyak 24 cara. Mudah ya. Soal nomor 1. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, tadi di contoh nomor 5, itu sebuah gelang memiliki 6 buah berlian dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Keenam berlian itu ditata pada keliling gelang emas. Banyaknya susunan berlian yang terjadi. Ada berapa? Ya, gelang emasnya. Ya, kan ada 6 berlian. Berarti ini juga sama. Pakai P siklik. Karena gelangnya bentuknya lingkaran. Jadi tinggal 6 dikurangi 1. Kita kasih faktorial. Sehingga nanti dapatlah 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi nanti ketemu 5 kali 4 20, 3 kali 2 6. Jadi 20 kali 6 ada 120 cara susunan berlian pada gelang emas. Mudah dipahami? Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, yang nomor 3 ini diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya angkanya. Nah, yang terdiri dari 3 angka dengan angka-angka yang boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, berarti di soal ini unsur yang tersedia itu ada berapa? Nah, kita cek ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 unsur yang tersedia. Nah, sedangkan unsur yang dipilih itu sebanyak 3 angka. Ada unsur
yang dipilih. Ya, ini ada 3. Nah, berarti ada kalimat berulang. Nah, nanti tinggal ngitung P berulang yang menunjukkan bahwa susunannya berulang. Ini sama dengan 6 dipangkatkan 3. Ya. Jadi nilainya ada 6 dikali 6 dikali 6. Ketemu ada 216 cara. Nah, ini caranya kalau kita pakai rumus. Atau kita boleh siapkan kotak. Ya. Karena ada 3 angka, berarti Pak Adi buat 3 kotak. Ini. Kotak 1, kotak 2. Yang ini yang ketiga. Ya. Berarti kan ini kan ada ratusan. Nanti. Ada puluhan. Ada satuan. Ya, di kotak ini. Nah, karena boleh diulang, berarti semua angka boleh masuk. Jadi tinggal 6 dikali 6 dikali 6. Jadi semuanya boleh diulang. Sehingga tinggal kita kalikan aja 6 kali 6 kali 6. Sama ya. 216. Nah, boleh pakai cara seperti nomor biru ini. Demikian pembahasan materi permutasi pada video kali ini. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol like dan loncengnya agar kalian bisa mengikuti materi video pembelajaran di channel Kurnia Sains ini. Oke, Pak Adi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.